Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih mempelajari tentang GetX nih, ya. Jadi di GetX ini kita akan mempelajari sekarang itu State Manager namanya. Nah, di State Manager ini GetX tuh punya dua State Manager. Ada yang reaktif, ada yang simple. Nah, kalau yang kita menggunakan reaktif itu bisa kita menggunakan OBX atau kita menggunakan GetX. Kalau yang simple kita bisa menggunakan GetBuilder. Nah, ini ada dua nih, jadi ya State Manager GetX itu ada dua. Nah, kita akan belajar dari dasar banget nih ya. Kita akan belajar dari dasar banget gimana cara menggunakan state management menggunakan GetX ya. Sebelumnya kan sudah disinggung, udah belajar dasar tentang state management, tapi itu kan langsung pengenalan ya, langsung tiba-tiba langsung kayak gini gitu. Nah, ini kita belajar bener-bener paling dasar. Kita buat aja misalnya stateless di sini. Namanya my app ya. Nah, kita buat UI-nya dulu sekarang. Di sini material app, kemudian home-nya kita pasang scaffold ya. Di scaffold ini nanti ada app bar, ya udah kita pasang app bar biasa aja. Kemudian kita pasang body-nya, nanti ada widget center yang di tengah-tengahnya itu ada teksnya. Misalnya angka 0. Ya, kita buat increment dulu nih. Angka 0, kemudian mungkin kita bakal gedein ya. Textile size-nya itu 35 mungkin. Oke, ini angka 0, nanti di scaffold-nya kita pasang floating action button buat increment. Ya, kayak gini aja, on press-nya nanti dulu. Nah, sesimpel ini ya. Jadi kalau ini diklik ini akan increment. Nah, sekarang teman-teman pasang dulu Paspec YAML get X-nya ya. Kalau saya ini biar lebih mudah, ini saya pakai plugin ada yang namanya PubSpec Assist. Nah, ini PubSpec Assist. Nah, ini tuh jadi dia kalau kita mau ngeget nggak perlu kesini, kita cek nih versinya berapa gitu ya. Nah, ini caranya mudah banget. Kalau kita udah install PubSpec Assist, jadi kita masuk ke main misalnya di sini, kita tinggal klik F1 aja. Nanti ada nih PubSpec Assist. Tulis aja kalau nggak PubSpec Assist nih yang add atau update dependensi di sini ya. Ini saya klik, nah tulis deh get gitu misalnya. Karena ini namanya get ya. Nanti dia akan mengget data paling stable, versi yang paling stabil yang paling terakhir. Jadi tinggal F1, di sini tulis aja get. Kalau kita enter, nanti dia akan ngeget ininya. Di sini akan ngeget ininya, apa namanya? Package-nya. Mana nih? Kok nggak muncul nih? Get ya, misalnya. Nah, ini akan ngeget ya. Dia akan ngeget sendiri. Itu extension dari VS Code yang bisa memudahkan teman-teman dalam ngoding biar cepet ya. Nah, di Paspec YAML kita udah daftar nih, udah kedetek juga. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka ininya ya. Terus kita buka ke installing dan masukin. Nah, kalau kita udah punya getnya, sekarang kita coba paling gampang banget nih. Kita coba masukin get dart. Jadi di sini kita misalnya kita mau punya variabel namanya count gitu ya. Ini mulanya dari 0 nih ya. Ini mulanya dari 0. Terus kemudian kita bikin fungsi buat increment atau tambah deh, add aja gini, nggak apa-apa. Tambah misalnya kita mau count kita ini kita plus plus ya, kayak gini. Nah, agar ini bisa diobservasi, ada yang namanya tadi kan kita belajar namanya reaktif ya. Reaktif itu dia akan cepat tanggap. Jadi kita menggunakan OBX di sini atau getX bisa. Jadi apa yang harus kita buat dia reaktif? Reaktif ini adalah state-nya. State ini akan selalu dipantau. Jadi kita harus bungkus dia, kita tambahin .obs agar dia bisa diobservasi nih. Jadi setiap ada perubahan di sini, kalau kita panggil fungsi ini, kemudian kita tambahin, nah secara otomatis ini tuh akan dipantau dan kita mau consume di mana? Misalnya di sini di teks ya. Ini kita bisa bungkus di sini.
di teksnya ini kita bisa bungkus, ada yang namanya mana nih, kok nggak ada, kita bisa ngebungkus dia dengan OBX. Misalnya kita OBX ya, yang ini OBX, dia pasang kayak gini. Nah, kita pasang aja widget teksnya, kita cut, kita masukin di sini, kita save. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena OBX itu harus ada sesuatu yang akan diobservasi. Kalau di sini, kalau kita cek nih, dia akan mereturn sesuatu teks ya. Tapi di sini nggak ada yang kita observasi state yang mana. Nah, karena kita state yang di sini yang kita pasang, OBS-nya ini bentuknya count, jadi kita harus panggil dia count gitu ya. Jadi kita bisa panggil gini, count. Misalnya kita menggunakan ini ya, string interpolation count. Nah, seperti ini, kita save. Jadi ini dasar banget ya. Jadi kita udah bungkus dia. Nah, sekarang kita tinggal tambahinnya. Tambahinnya kita akan memanggil fungsi ini add. Kita save, udah deh. Sesimpel ini. Kita refresh. Benar-benar simple ya. Jadi kita punya variabel, nah kita bungkus dia dengan OBS agar dia variabel ini bisa kita observasi. Kemudian kita tambahin, nah function ini kita panggil aja di sini. Ini benar-benar simple ya. Kita mulai belajar dari dasarnya dulu. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar yang kedua nih. Kita misalnya nama saya Panjul gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Kita akan membuat suatu suatu data. Misalnya di sini ada nama, pas dia diklik sini. Ini nanti dulu. Pas dia diklik di sini, idenya gini. Jadi ada nama saya Panjul misalnya. Si Panjul ini misalnya huruf kecil semua deh. Nama saya Panjul. Nah, pas dia diklik, Panjul ini hurufnya jadi besar ya. Jadi P besar, A besar, N besar, J besar, U besar, L besar. Jadi kita uppercase ya. Gimana caranya? Nah, kali ini kita menggunakan metode yang lebih rumit nih. Jadi kita di sini membuat suatu model, misalnya di sini. Atau enggak kita bikin aja di sini. Biasa aja. Nggak apa-apa sih kita buat model sini. Nah, modelsnya misalnya kita buat suatu file namanya orang.dart ya. Kita buat kelas di sini namanya orang. Di kelas ini ya, kita buat suatu variabel nama gitu ya, name atau nama sama dengan, misalnya kita mulai awal-awal Panjul. Kita buat dia observer ya. Observable. Jadi dia bisa kita import di sini getnya ya. Agar dia bisa menjadi diobservasi. Kita juga buat suatu variabel misalnya umur ya. Umurnya misalnya 25 ya. Kita juga bisa buat dia seperti ini. Kita udah buat kelas orangnya nih. Nah, sekarang yang kita lakukan di main Dart-nya, di sini kita panggil kelasnya. Misalnya buat nama variabel orang gitu ya. Sama dengan nama kelasnya. Kita import dia, kelasnya dia. Orang di sini ya, modelsnya ini kita import. Oke, kalau udah selesai, kita udah punya nih kelas orang. Kita copy, kita masukin ke sini, kita akan menguppercase dia. Orang titik namanya ini kita akan ganti dia, nama dot value-nya kita akan uppercase, kita akan ubah nih ya. Kita akan ubah dia menjadi orang titik name titik value kita to uppercase. Nah, jadi pas ini diklik, kita akan mengubah nama yang di sini menjadi uppercase.
Oke, kita save. Nah, kemudian di sini yang kita observasi ini apa ya? Yang kita observasi adalah di sini berarti kita ambil dari model kita. Ini orang titik nama ya. Titik value-nya. Kita save, kita coba refresh. Ketika ini diklik, nah jadi huruf besar kan? Panjul. Nah, ini kalau kita menggunakan sebuah model ya. Jadi model ini langsung kita pasang observable. Gimana kalau misalnya ini kita nggak pakai, jangan di sini bang, kita nggak mau di sini ada observable di kelasnya. Kalau model ya model. Ya udah kita buat aja var nama, terus kemudian var umur. Oke, kayak gini. Nah, kita nggak pasang dia, kita komen aja. Kita akan memasukkan ke dalam konstruktornya. Misalnya kita buat dis titik nama, dis titik umur. Oke, udah selesai. Berarti ini kita nggak gunain ya get dart-nya. Jadi kelas kita benar-benar kayak gini aja, kelas sesungguhnya. Tidak ada observable di sini. Tidak dikasih observer. Nah, gimana cara menggunakannya nih orang ini? Nah, di main dart ini, jadi dia kan butuh sebuah konstruktor ya, nama. Misalnya kita pasang nih namanya, nama huruf kecil ya, misalnya Joni deh, kita ganti. Dan umurnya 40 misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah kayak gini, kita akan membuat dia menjadi observable di sininya. Jadi kelasnya tidak observable. Gimana cara biar dia bisa di observable? Karena kita akan menggunakan OBX di sini, kita pantau. Jadi kita akan membuat kelas ini menjadi observable kayak gini, ya. Kalau ini udah selesai, berarti kita punya orang di sini. Ini nanti dulu. Ini dari orang ini kita nggak bisa langsung nggak dapetin nama. Orang ini kita ambil value-nya dulu. Value titik namanya kayak gini. Value titik nama, ya. Value titik nama. Nah, kemudian di buttonnya kita mau ngapain? Di buttonnya ini kita akan orang di sini memanggil kelas ini, kita akan mengupdate. Jadi kalau kita menggunakan model, suatu model yang kita observable, jadi model yang kita observable, kita harus mengupdate model ini. Nanti dapat nih model kembaliannya, ya. Jadi di sini model kembalian, ya. Nah, jadi kita akan membuat hasil dari model kembalian dot namanya. Kita akan ubah model kembalian dot nama to string. Kita akan uppercase. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gini. Oh, ini bukan dari model kembaliannya, tapi dari orangnya nih. Dari orang. Orang nama. Value.nama. Coba kita kayak gini dulu ya. Kita update ya. Oke, kita coba kayak gini dulu. Jadi coba kita refresh dia. Nama saya Joni, diklik. Nah, jadi huruf besar ya. Kalau kita gunain model kembalian bisa nggak? Ya, orang ini kita ganti. Nah, ini jadi salah nih. Ya, kayak gitu teman-teman. Kita gunain, kita akan mengupdate orang ini nih. Ini nggak kepake berarti ya. Kita refresh. Joni kecil, kita klik. Jadi huruf besar. Nah, kalau kita menggunakan observable di suatu modelnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita menggunakan update nih. Oke, lanjut materi yang selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita mau buat nih nanti dulu. Kita hapus dulu ya semuanya. Di model orang ini save aja ya. Nah, sekarang kita akan membuat dia menjadi lebih
apa ya, lebih rumit lagi, tapi lebih terstruktur. Misalnya nih kayak gini, kita akan membuat di sini sebuah controller ya, sebuah controllers namanya misalnya orang controllers dot dat ya. Kita membuat sebuah controller. Jadi di model ini kita buat yang versi OBS-nya dulu deh. Versi dia bisa di model ini langsung di observable. Kita buat var nama, kita misalnya namanya Agus ya, dot OBS. Jangan lupa kita import ya getter-nya. Oke, habis nama ya udah nama aja deh. Nah kita misalnya Agus, nggak usah ada umurnya, nggak apa-apa sih kasih umur umur 40 misalnya, padahal umurnya nggak dipakai ya, tapi kita buat nyoba dulu nih. Jadi kita punya kelas yang dia mengimplementasi, dia akan mengobservable value dari kelas tersebut. Ini ada kelas, nah ini value-nya di observable, bukan kelasnya ya. Kalau kelasnya nanti kayak gini hitungannya. Jadi kita coba yang langsung di kelasnya, langsung di value dari suatu kelas kita observable. Kalau udah buat kayak gini, ini model kita. Nah, di sini kita akan membuat sebuah controller, misalnya namanya kelas, terus di sini orang controller. Kita akan mengextend get x controller. Ini yang kita extend. Ya, ini kita pakai yang get aja biar lebih mudah diingat kayak gini. Kalau misalnya kita udah kayak gini, nah kita membuat suatu variabel misalnya namanya orang. Nah di sini kita akan mengimport model kita. Import model kita di mana? Model ini, model kita dipasang di sini. Orang, masukin deh. Ya. Nah, kemudian kita buat suatu function buat ceng uppercase. Misalnya kayak gini. Nah, yang kita buat di sini berarti kita tinggal pasang orang titik. Apa yang kita pasang di sini? Namanya kita ubah menjadi nama dot value. Kita ubah menjadi orang dot nama dot value-nya kita akan ubah ke uppercase. Oke. Nah, ini kita udah punya controller. Jadi lebih rapih ya. Kalau kita udah punya controller di sini, di main dart-nya kita nggak perlu masang modelnya. Jadi kita pasang controllernya. Gimana cara pakainya? Di sini berarti kita bikin suatu controller, misalnya namanya kita import dulu deh controllernya. Import titik, kita ambil controllernya orang controller, kita pasang di sini misalnya final orang controller gitu ya, orang C gitu. Nah kita bisa menggunakan get put, pasang deh ini nama ininya, nama controllernya, kita copy, kita paste di sini, jangan lupa kayak gini. Kalau kita udah punya orang C di sini berarti nama saya di sini orang C. Bentar kita string interpolation dulu. Orang C titik ya. Di sini kita mau ngambil apa? Ya. Di sini kita akan mengambil orang dot nama. Kita coba dulu ya. Nanti di sini di pass buttonnya orang C titik kita akan change to uppercase kayak gini. Kita save, kita refresh, nama saya Agus, kita klik. Nah, jadi huruf besar ya. Gitu teman-teman. Jadi di main dart kita, di page kita lebih rapi ya. Jadi kita udah memisahkan yang mana bagian controller buat mengatur-ngatur. Misalnya kita punya uppercase, kita punya lowercase misalnya di sini. Lowercase gitu misalnya to lowercase. Nah, kayak gini, bebas ya. Jadi kita punya function apapun di sini bebas. Nah, itu kita masukinnya di bagian controller. Jadi
semuanya lebih rapi. Kalau kita punya model, ya udah model tersendiri aja di sini. Nah, gimana kalau misalnya model kita tanpa observable? Jadi kita gunain yang kayak gini. Bisa. Kita tinggal masukin aja. Nah, ini kan udah kayak gini ya. Berarti ini kita nggak pakai nih. Kita udah benar-benar kayak gini aja model, sebuah model tanpa value-nya di observable. Nah, berarti orang di sini kita masukin namanya misalnya Sumanto ya. Sumanto, kemudian umurnya 50 tahun. Nah, ini yang kita buat observable. Kalau udah di observable berarti ini ada perubahan di sini. Orang kita ambil value-nya baru namanya ya. Ini kita ambil value-nya dulu baru namanya. Jangan lupa kita ubah ke string dulu baru kita uppercase. Nah, kayak gini. Ini mungkin nanti aja. Jadi konsepnya seperti ini ya. Kalau udah seperti ini berarti di main Dart kita kan udah kita put nih. Kalau kita udah put berarti ini caranya bukan kayak gini. Kita ambil value-nya dulu. Value titik nama. Nah, seperti ini. Kita save. Kita akan refresh. Nama saya Sumanto. Kita klik. Kenapa nih? Nggak berubah nih. Kita save. Kita refresh. Kita klik. Nah, nggak berubah nih. Kenapa nggak berubah? Karena di sini gimana ya? Kita harus kalau mau nge-uppercase jangan menggunakan kayak gini karena kita akan modelnya yang diubah. Kita harus orang titik update. Nah, harus kayak gini. Jadi kita akan mengupdate modelnya ini meskipun ini nggak kepake ya. Jadi kita akan mengupdate ini, masukin ke dalam sini. Kita save. Coba kita refresh. Saya Sumanto kecil, kita klik. Nah, berubah ya. Jadi kalau kita mau model kita yang di observable, kita harus menggunakan metode update. Gitu. Kalau kita masuk ke value-nya, kita nggak perlu update lagi karena value-nya yang sudah di observable gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu materi yang selanjutnya. Jadi lebih kompleks ya. Tapi lebih rapi di mana kontrolernya, di mana modelnya dan seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, coba sekarang kita buat versi yang barunya lagi. Misalnya kita buat ini nanti dulu. Kita misalnya kayak gini dulu deh. Ini nanti dulu ya. Kita save. Nah, kayak gini. Jadi kita buat increment aja deh. Angka 0. Nanti kita increment ya. Kita klik, kita increment. Ini model sama controller kita hapus saja. Oke, jadi yang kita buat sekarang di sini ini OBX ya. Harusnya dia rusak nih. Nggak bisa nih harusnya. Tapi biarin aja. Jadi di sini kita akan membuat suatu increment. Jadi kita buat controllernya dulu di sini. Controller. Bentar. Controller. Ini agar teman-teman bisa lebih nangkep lagi ya. Misalnya namanya controller.dart. Kita buat suatu kelas namanya controller. Kita extend dia dengan getX controller. Jangan lupa ya, kita import get.dart-nya. Oke, kalau udah kayak gini, misalnya kita buat suatu namanya con sama dengan 0.obs. Kemudian kita increment, void increment. Kita increment dia menjadi seperti ini. Sesimpel ini. Ini controller kita. Kita masukin. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dua cara. Kita bisa, karena di sini kan reaktif kan ada dua. Ada yang menggunakan OBX, ada yang menggunakan getX. Nah, nanti di sini akan berpengaruh nih. Jadi di sini kita misalnya kita menggunakan OBX. OBX itu tidak punya argumen di sini. Jadi kita langsung bisa menggunakannya kalau kita pasang controllernya di sini. Kita import dulu. Import controllernya ya. Misalnya kita namain final
controller conc gitu ya. Kita pasang get titik put, pasang nama controllernya ini, copy, masukin sini. Oke, kita udah punya ini, baru kita masukin sini statnya ya, titik count. Oke, kalau yang ini kita pasang titik increment. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini bisa ya. Nah, sekarang ada yang namanya getX nih. Jadi kita bisa tanpa menggunakan ini bisa. Ini kan error ya. Nah, caranya dengan apa? Jadi kita bungkus teksnya ini jangan dengan OBX ya. Jangan dengan OBX. Kita save, ini nanti dulu. Nah, di sini nanti dulu misalnya angka 0. Nah, seperti ini. Kita sudah punya controller. Nah, kita bungkus teks ini dengan ada yang namanya getX. Nah, ini. GetX itu membutuhkan suatu builder. Apa dia yang butuhin? No, dia ngebalikin nama controllernya. Baru kita nge-return teksnya. Kita cut, kita masukin ke dalam sini, kita save. Nah, controllernya dari apa? Kita harus mendefinisikan dia. Nama controller kita di sini. Nama controller kita controller. Nah, di sini ya. Nah, jadi nanti dapat controllernya ini di sini. Nah, ini yang kita pakai di sini. Titik count. Kita save. Kita refresh. Oh. Value mungkin. Kenapa ini enggak ini ya? Oh, dia di sini. Jadi kalau kita menggunakan getX, selain builder, kita perlu seperti yang getPut ya. GetPut di sini. Kan ada getPut ya tadi ya. Nah, getPut itu misalnya kita kayak gini. Kalau kita getPut, misalnya final test sama dengan get titik put. Nah, di sini kita bisa kasih nama controllernya di sini kayak gini ya. Nah, ini maksudnya adalah dia pas ngeput, dia akan meng-create sebuah kelas ini, kelas controller ini, meng-create. Jadi dia dibuat. Nah, kalau kita menggunakan getX ini, kita harus membuat ada yang namanya init. Nah, ini kita harus pasang nih namanya. Nah, ini sama aja kayak nge-getPut. Kita save, kita refresh. Nah, ini baru ada nih. Nah, untuk incrementnya di sini gimana caranya? Jadi kita menggunakan get titik find. Dari apa? Dari controller kita. Baru kita dapat incrementnya. Nah, ini ada cara lain untuk reaktif ya, tapi menggunakan getX. Jadi bukan menggunakan OBX, tapi menggunakan getX biar kita bisa dapat, kita mau ngeinisialisasi yang mana tanpa getPut ya di sini, tanpa getPut. Ya kayak gini, bisa juga. Kita refresh, kita klik. Nah, ini udah bisa nih. Jadi dia reaktif juga karena dia masih digunakan OBS. Kalau menggunakan OBS itu udah masuk ke kategori reaktif ya. Mau dia menggunakan nanti OBX kah atau getX kah untuk memantau perubahan di sininya. Dia mau OBX atau mau getX itu terserah dia. Yang jelas kalau dia masuk kategori reaktif, dia pasti menggunakan OBS di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi materi kita bahas semuanya total tentang reaktif dan OBX, getX ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu simple dengan menggunakan get builder. Nah, gimana lagi nih? Nah, di simple ini kita tanpa menggunakan OBS. Coba ya, tanpa menggunakan OBS. Tapi jadi kan ini kan variabel ini kan tidak diobservasi ya. Tidak bisa dipantau dan kita nggak bisa menggunakan getX atau OBX. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan ditambahin di sini ada yang namanya update. Nah, seperti ini. Jadi dia ini kayak change notifier provider. Notify listener. Kayak kalau di provider ini kayak notify listener. Jadi pas ini di increment, dia akan di notify listener. Konsepnya sama banget. Jadi ini tetap aja kayak gini.
Jadi itu masuk ke kategori simple. Kalau reaktif beda dengan simple. Reaktif itu akan selalu tanggap terhadap perubahan. Kalau misalnya di sini ada perubahan, ya udah dia langsung diobservasi karena dia dibungkus dengan OBS, ditambahin OBS. Tapi kalau misalnya dia metodenya simple, ya udah ini kita nggak perlu OBS apapun. Jadi kita ketika dia ada perubahan baru kita update aja, kita notify listener lah gitu. Kalau misalnya ini udah selesai, nah kita tinggal pakainya nih. Gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah kita menggunakan di sini ada yang namanya bukan getX, tapi get builder. Nah, seperti ini. Get builder juga sama, dia menggunakan init sama builder, dia butuh ini. Nah, ini tinggal kayak gininya. Kita save. Dot value count. Bentar. Kita save dulu. Dia di sini. Kita coba cek di sini dapat controller titik ini ada apa aja. Countnya ya, harusnya bisa nih. Apa dia rusak ya? Nah, ini bisa nih. Kita akan dapat countnya. Nah, di sini karena kita sudah init, kita bisa nge-find dia. Kita refresh, kita save, kita klik. Nah, ini bisa nih. Jadi, dia di sini sudah menggunakan tipe yang simple. Nah, update. Kalau kita cek tapi di sini kita coba print, build ulang nggak dia? Kita save, kita coba klik ini di bak konsol, kita hapus, kita refresh, build sekali, kita klik, oh masih bagus ya, jadinya masih menggunakan state management. Jadi dia akan nge-build yang ini aja. Nah kalau kita nggak mau repot-repot nih get find, ya berarti kalau misalnya kita nggak mau pakai get init, kalau kita nggak mau menggunakan init, kita bisa menambahkan di sini final misalnya conc. Nah kita pasang get put di sini. Get put, panggil namanya, kelasnya ya. Nah nanti di sini kita bisa panggil di sini get put titik. Nah ini bisa nih kayak gini. Jadi tanpa init di sini boleh ya. Kita save, kita refresh, kan 0. Nah ini bisa. Nah ini adalah penjelasan tentang state manager dari getX. Jadi ada dua ya, ada reaktif, ada yang simple. Reaktif itu bisa kita menggunakan OBX atau kita menggunakan getX. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau cepet pakainya OBX saja. Nah mungkin cukup sekian pembahasan dari state manager getX. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.